Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safianita, prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perundungan reaktif di sekolah dasar dan intervensi berbasis nuansa sekolah. Yang pertama itu abstrak. Orang tua dan guru belum banyak mengenali bahwa perilaku nakal anak usia sekolah dasar sebenarnya juga merupakan perilaku perundungan. Melihat hal tersebut masih terjadi dan kurang mendapatkan perhatian dan penanganan serius terhadap perilaku kekerasan di sekolah dasar, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku korban untuk dan bentuk kekerasan, menjelaskan perbedaan perilaku kekerasan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, menemukan faktor penyebabnya dan bagaimana peran guru secara preventif dan kuratif terhadap perilaku kekerasan. Sekolah dasar merupakan lembaga sosialisasi terkuat dalam perkembangan manusia, entah baik atau buruk. Sebagian besar masyarakat secara simultan membawa momen-momen penting sekolah dasar selama rentang kehidupannya. Sekolah dasar di lain sisi menjadi lingkungan tempat terjadinya aksi kekerasan karena perilaku terbentuk berdasarkan modeling yang didapatkan dari lingkungan baik sosial maupun non-sosial. Kekerasan di sekolah merupakan segala bentuk perilaku agresi untuk menyakiti orang lain seperti perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan aktivitas seksual, dan berbagai perilaku siswa yang mengacu pada sikap permusuhan pada sesama siswa dalam lingkungan sekolah. Menerangkan bahwa perundungan merupakan penyalahgunaan kekuatan secara sistematis dan dikategorikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh teman sebaya yang melakukannya secara berulang dan ditandai dengan adanya kekuatan yang buruk, ejekan, celaan, olokan, ancaman, menyebarkan rumor yang tidak menyenangkan. Keduanya merupakan bentuk dari perundungan secara langsung. Korban perundungan umumnya merupakan siswa yang dianggap lebih lemah dalam pembelaan diri dan kurang mendapatkan dukungan sosial dari teman-temannya. Umumnya, apa yang terjadi antara siswa hanya dianggap sebagai kenakalan biasa yang sewajarnya dilakukan oleh anak-anak. Menjadi korban kekerasan masih dipandang sebagai hal yang wajar, padahal faktor risiko juga dapat berpapar pada korban seperti terganggunya kesehatan korban, seperti terganggunya mental dan fisik, juga berdampak pada penyesuaian diri ketika dewasa. Ditandai dengan buruknya regulasi diri dan fungsi kognitif dan behavioral, sementara yang menjadi korban saja menunjukkan agresi yang berkaitan dengan bias dan proses sosial kognitif, namun tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan pasif. Victim ditandai dengan perilaku yang tidak asertif, ditandai dengan perilaku dan memiliki keterampilan sosial yang rendah, baik perundungan siber maupun perundungan tradisional. Korban pelaku secara signifikan memiliki agresi yang reaktif dan proaktif dibandingkan dengan pelaku saja. Selain lingkungan sekolah, keluarga juga memiliki peran utama, maka permasalahan perundungan oleh siswa adalah juga akibat dari rendahnya keberadaan anggota keluarga, mengabaikan asuhan dan pendidikan yang sepantasnya, penggunaan waktu luang yang tidak tepat, perlemahan lingkungan keluarga yang tidak mendukung pendidikan moral dan emosional bagi anak. Yang kedua, prosedur penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fase pertama. Penelitian dilakukan berdasarkan desain yang telah ditentukan, yaitu mengacu pada Rule Heights of Explanatory Design. Langkah pertama ialah melakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan siswa beserta untuk perilakunya dan siapa korban kekerasan tersebut. Dan ada juga untuk menjelaskan perbedaan perilaku kekerasan antara siswa yang dibedakan atas perbedaan jenis kelamin dan
tingkatan kelas rendah. Fase kedua, saat penelitian melakukan kegiatan penelitian. Fase kedua menggunakan metode kualitatif. Hasil analisa kuantitatif sudah diperoleh, yaitu teridentifikasi jumlah siswa yang pernah menjadi pelaku kekerasan. Diketahui terdapat 15 bentuk kekerasan yang dilakukan siswa. Diperboleh juga jumlah siswa yang menjadi korban kekerasan di sekolah. Terdapat perbedaan perilaku kekerasan antara siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Terdapat perbedaan perilaku kekerasan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dari hasil tersebut belum diketahui faktor penyebab perilaku kekerasan, maka untuk menemukan faktor penyebab terbentuknya perilaku kekerasan dilaksanakan prosedur penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data, wawancara terhadap siswa, wali kelas, dan kepala sekolah. Selain itu, studi mengenai kekerasan reaktif di sekolah. Tempat penelitian dilangsungkan. Perlu diketahui pula pencegahan dan tindak pengatasan masalah perundungan. Karena itu sekali lagi wawancara dilakukan dengan wali kelas dan kepala sekolah. Antara siswa perempuan dan siswa laki-laki terdapat perbedaan untuk perundungan antara keduanya. Pelaku dan korban perilaku kekerasan. Siswa laki-laki dan perempuan, siswa dari kelas rendah dan kelas tinggi, pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal, pernah menjadi korban kekerasan fisik maupun verbal, bahkan ada yang selalu melakukan perundungan dan ada yang selalu menjadi korban perundungan. Tidak hanya siswa laki-laki, namun siswa perempuan juga merupakan pelaku, namun dengan bentuk yang berbeda. Dan di sini tidak selamanya siswa hanya menjadi pelaku atau dalam posisi sebagai menjadi pelaku dan juga menjadi korban, atau ada yang awalnya menjadi korban namun membuat perlawanan atau pembalasan dengan menjadi pelaku secara langsung maupun. Ini tidak hanya terjadi antara individu siswa, namun juga kerap terjadi antara kelompok geng. Berdasarkan wawancara, hal yang sering memicu pertengkaran dan perundungan antar kelompok adalah saling mengejek, namun orang tua dan mengejek kondisi fisik seperti pendek, hitam, dan penampilan. Selain itu, biasanya antara kelompok ini menganggap bahwa kelompok ini lebih baik dan keren dari kelompok lain, sehingga saat bertemu, terutama saat istirahat, para siswa akan saling mengumpul kelompoknya masing-masing dan saling mencibir kelompok lain. Faktor-faktor diri pribadi yang mempengaruhi perilaku kekerasan siswa. Sebagian besar pelaku kekerasan seperti perundungan memiliki karakteristik psikologis khusus, dan yang menjadi masalah serius ialah toleransi sekolah terhadap perilaku perundungan yang dilakukan siswa. Namun pengaruh dari lingkungan keluarga juga tidak dapat dianggap remeh. Artinya pelaku berasal dari sebuah rumah yang menerapkan perlakuan kasar, atau dengan kata lain anak-anak mendapatkan perilaku kasar dari anggota keluarganya, pengasuh, dan pendidikan yang tidak sepantasnya, dan rendahnya peran keluarga. Menemukan bahwa setting lingkungan sekolah dapat dijadikan kesempatan bagi pelaku kekerasan untuk menyakiti korbannya. Karena itu, banyak penelitian tentang kekerasan anak di lingkungan anak sekolah. Penjelasan mengenai faktor keluarga dan sekolah termasuk temuan sebaya. Studi ini memberikan tambahan penjelasan bahwa dari sisi siswa pribadi juga dapat membentuk perilaku kekerasan. Aksi intimidasi yang perlawanan merupakan bentuk atau cara siswa menghadapi tantangan hidup dengan melakukan kekerasan pada teman sebaya atau adik kelasnya. Siswa merasa lebih melakukan pertahanan diri. Kondisi fisik yang kuat, keadaan ekonomi yang berkecukupan, dan siswa yang menjadi perlakuan oversosial akibat pada asuh orang tua seringkali membuat siswa merasa dirinya dapat berkuasa, memiliki kendali terhadap teman-temannya. Banyak dari korban perundungan berada pada posisi terancam sehingga tidak berani untuk melaporkan tindakan pelaku pada wali kelas dan guru lainnya. Maka wali kelas melakukan layanan konseling terbatas pada siswa yang terlihat sedang bertengkar, fisik maupun verbal.
Dalam menangani masalah antar siswa khususnya terkait perilaku kekerasan, wali kelas berusaha mendekatkan diri kepada kedua belah pihak atau pelaku maupun korban dengan mempertimbangkan tidak ingin memihak pada siapapun, sehingga siswa dapat menilai bahwa wali kelas tidak menyudut pelaku dan dapat melindungi korban dari ancaman berikutnya. Wali kelas juga berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan pada siswa dan melakukan pendekatan secara personal dengan menjalin komunikasi bersama siswa, karena cara tersebut dinilai efektif dapat berubah cara berpikir dan pola perilaku siswa oleh wali disesuaikan dengan kondisi siswa. Hal tersebut dianjurkan dalam pelaksanaan layanan konseling, yaitu mengenalkan diri siswa, melihat latar belakang usia, perilaku tahap perkembangan jenjang kelas, dan sebagainya. Jika lebih mengenai karakteristik siswa, maka tentunya wali kelas dapat menyesuaikan bentuk pendekatan yang diprediksi efektif dalam mengatasi perilaku kekerasan siswa yang siswa di sekolah. Kerjasama wali kelas dan guru. Wali kelas tidak bekerja sendiri, namun bimbingan dan layanan konseling juga terlaksana dengan adanya kerjasama antara guru dan kerjasama guru. Wali kelas sering kali melakukan kerjasama dengan guru agama, BPKN, dan olahraga. Menurut salah satu wali kelas, perempuan siswa lebih senang jika berhadapan dengan guru laki-laki, seperti guru olahraga atau guru agama. Jadi jika wali kelas merasa siswa belum dapat merubah perilakunya, maka wali kelas meminta guru agama atau olahraga agar dapat ikut mengarahkan siswa pada perubahan perilaku yang lebih baik. Wali kelas juga meminta informasi dari wali kelas lainnya yang pernah membimbing siswa di kelasnya. Misalnya wali kelas 4 minta keterangan dari wali kelas 3 mengenai perilaku siswa pada saat berada di kelas 3. Karena wali kelas sebelumnya memiliki data mengenai kondisi siswa, para wali kelas berbagi pengalaman dengan membimbing serta menangani berbagai perilaku siswa yang tidak adaptif, termasuk perilaku kekerasan. Wali kelas meminta masukan dari wali kelas lainnya dan berbagi solusi yang pernah diberikan pada siswa-siswanya. Siswa yang merasa memiliki kekuatan fisik merasa pantas untuk mendapatkan perlakuan istimewa, merasa harus mendapatkan pelayanan dari orang lain. Ditambah lagi dengan sifat manja dan pemarah merupakan faktor penyebab perilaku kekerasan yang berasal dari pribadi. Di sekolah, siswa dapat menjadi dari kelompoknya atau atas dasar pengikut aturan kelompok, atau mereka awalnya merupakan korban kemudian belakangan menjadi perilaku perundungan. Inilah yang disebut dengan perundungan reaktif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.